akutnya penyakit penegakan hukum dan sistem demokrasi kita di rezim Pak Joko Widodo. Itu. Ibarat penyakit udah stadium akhir barangkali. Iya, sudah akut. Sudah harus. Ibarat kaki diamputasi barangkali. Iya, kalau kaki diamputasi, hukumnya direformasi, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi hari ini kita akan mengulas beberapa berita viral. Iya. Sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu viralnya. Iya. Gitu. Nggak juga viral karena ada beberapa yang tenggelam tapi perlu kita bahas. Jadi kembali ke beberapa hari yang lalu ketika kita masih sibuk dengan berita politik, masuknya partai ini, keluarnya partai ini, konstelasi politik yang berubah begini-begini. Nah, di hari-hari itu ternyata Pak Rocky Gerung, Prof. Rocky Gerung sedang menjalani pemeriksaan yang pertama kali. Nah, mungkin berita ini kurang ter-up ya di media, atau justru mungkin ditenggelamkan gitu. Nah, menurut Mas Rizky gimana? Tanggapannya gimana mengenai pasal-pasalnya yang sempat banyak diperdebatkan orang hingga sampai ke titik pemeriksaan, bahkan sampai di titik rumah beliau diserbu orang-orang yang kurang sopan lah ya, barangkali. Itu gimana Mas Rizky? Oke, saya persingkat. Ini berkaitan dengan tanggapan soal pelaporan dan sidang pertama Pak Rocky Gerung ya, atas ucapan bajingan tolol ini. Iya, benar. Oke. Nah, karena kalau kita mau telisik, pelaporan terhadap Rocky Gerung ini banyak loh sebenarnya. Oh, iya benar ya, beliau bilang 30 kasus lebih. Ini kasus ucapan bajingan tolol ya. Yang kemarin sangat viral itu. Baik. Sebelumnya salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkaitan dengan pemeriksaan sidang pertama Pak Rocky Gerung dalam kasus ucapan bajingan tolol yang ditujukan kepada kebijakan pemerintahan Pak Joko Widodo dengan berbagai macam alasan dan konteks kenapa waktu itu Pak Rocky Gerung menyebutkan bajingan tolol dan lain sebagainya ya. Terlontarkan kata itu ya. Oke. Sebelumnya kita ketahui bersama kasus Pak Rocky Gerung ini mungkin tidak akan viral ketika tidak ada dramatisasi seorang perempuan yang menyerang secara psikis dan fisik Pak Rocky Gerung ketika selesainya pemeriksaan sidang pertama Pak Rocky Gerung. Kenapa? Karena itu bersamaan dengan hiruk pikuk konstelasi politik yang beritanya menyita berbagai macam perhatian masyarakat. Nah, menurut saya ini penting untuk kita lihat sebagai satu kasus yang mencederai esensi dari ruang dialektika di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa? Karena Rocky Gerung ini bisa dibilang adalah tokoh atau sosok yang bisa mewakili suara hati masyarakat untuk mengungkapkan keresahan atas berbagai macam kebijakan fundamental, kebijakan yang krusial, yang semeraut oleh pemerintahan Indonesia dan sulit diucapkan oleh masyarakat, tetapi Rocky Gerung mampu mewakili suara-suara kita karena tidak tidak bisa kita nafikan di berbagai macam media, berita, YouTube, konten apapun dan lain sebagainya. Ketika ada yang memberitakan Rocky Gerung, banyak juga yang memberikan komentar. Sesungguhnya sosok Rocky Gerung ini adalah sosok yang bisa mewakili suara dan keresahan kami masyarakat. Kira-kira begitu ya. Tetapi Rocky Gerung pun saja yang kita ketahui punya intelektual di atas rata-rata, punya kecerdasan dalam bermain retorika, dilaporkan. Apalagi masyarakat kecil yang bermain dengan perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan, kira-kira begitu. Nah, mengenai kasus pelaporan Pak Rocky Gerung setidaknya ada 2 poin yang saya ingin garis bawahi. Tetapi sebelum itu penting kita melihat pelaporan Pak Rocky Gerung ini adalah satu bentuk dari pengkhianatan terhadap pasal jaminan kebebasan berpendapat ataupun berekspresi.
Satu bentuk pengkhianatan terhadap ruang berbicara, ruang dialektika di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi kasus Pak Rocky Gerung kita ketahui belakangan diseret-seret agar mendapatkan pasal yang bisa menyeret Pak Rocky Gerung masuk dalam tahanan penjara. Berarti yang sebelum-sebelumnya belum bisa ya Mas ya? Karena pencemaran nama baik atau bagaimana? Ya sudah lah, kan di awal-awal kasus Pak Rocky Gerung selalu dikaitkan dengan pencemaran nama baik. Tetapi karena pencemaran nama baik ini harus punya unsur delik aduan dan punya legal standing untuk melaporkan, dan yang dianggap yang tercemarkan namanya itu menganggap biasa-biasa saja, akhirnya patah. Belakangan ya patah, otomatis dia patah, tidak bisa dilanjutkan, dan belakangan baru dilanjutkan kepada berita menyampaikan ujaran kebohongan, berita dalam menyampaikan dan melanggar undang-undang ITE dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi pada kasus Rocky Gerung ini adalah bukan kali pertama, 1, 2 atau kasus yang sama terjadi di Indonesia. Mirip-mirip dengan kasus Terjadi dalam beberapa kritikus pemerintah. Iya. Termasuk Haris Azhar, dan tidak usah jauh-jauh. Kasus Abe Gosnur. Iya. Awalnya pencemaran nama baik, belakangan baru dicari-carikan pasal untuk menyeret Abi Gusnur, sosok-sosok kritikus lainnya masuk ke dalam tahanan penjara yang meskipun pembuktiannya masih sangat menggantung, kira-kira begitu ya. Iya. Nah, 2 poin utama yang saya ingin garis bawahi tadi adalah, 1, kenapa ini mencederai atau berkhianat kepada kebebasan Iya, kenapa ini mencederai kepada pasal jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi? Karena bayangkan orang yang punya pendapat, tetapi pendapat tersebut kontras dan berlawanan dengan apa yang menjadi pendapat atau kebijakan pemerintah, dengan sangat mudah dilaporkan dan menyeret orang tersebut masuk ke dalam ruang penjara. Jadi esensi dan maksud atau prinsip dalam pasal tersebut nilainya 0. Apalagi yang kedua. Nah, ini sekaligus menjadi poin kedua. Pasal tersebut juga menjamin hak seseorang warga negara untuk menyampaikan pendapat, untuk mengungkapkan ekspresinya, dan hak tersebut mendapatkan jaminan atas gangguan dari pihak eksternal atau pihak-pihak yang tidak sependapat dengan pendapat pihak tersebut, berupa serangan psikis, serangan fisik, serangan dan lain sebagainya. Tetapi ini kita lihat dalam peristiwa kasus Pak Rocky Gerung, tidak hanya 1-2 kali ia mendapatkan gangguan serangan psikis maupun fisik. Bahkan pasca pemeriksaan sidang pertamanya, kita lihat sekelompok yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Di situ ada sosok perempuan yang menyerang secara psikis dan fisik, mendorong Pak Rocky Gerung. Dan terjadinya di mana? Tempat pemeriksaan Pak Rocky Gerung di Bareskrim. Bisa-bisanya lolos ya Mas ya? Iya. Sekumpulan orang itu ya. Dan kita lihat respon dari penegak hukum yang berada sekitaran situ tidak merespon sebagaimana mestinya begitu. Seharusnya gimana? Iya, tidak tegas begitu. Ya. Karena kan undang-undang ini jelas memberikan hak berpendapat kepada seseorang untuk tidak mendapat gangguan termasuk serangan seperti tadi. Dan efek dari apa yang menjadi bahan-bahan kritikus Pak Rocky Gerung kepada pemerintah ini tidak hanya 1 atau 2 kali serangan. Kita lihat orang-orang yang ikut demo di sekitaran rumah Pak Rocky Gerung dan dibubarkan oleh warga sekitar karena kabarnya tidak memiliki izin dan lain sebagainya. Itu juga seharusnya mendapat penegakan dari penegak hukum kita. Belum lagi ketika teman-teman HMI di Yogyakarta mengundang Pak Rocky Gerung dan Pak Refli Harun waktu itu untuk menyampaikan ceramah, ya, mendapatkan serangan berupa lemparan yang dianggap merupakan yang diduga orang tersebut merupakan salah satu kader dari partai tersebut. Dan Pak Refli Harun waktu itu bilang karena dia terkena lemparan, dia bilang tolong ditindak tegas, tangkap orang tersebut. Tetapi respon
penegak hukum waktu itu yang berada di sekitaran situ lucu, tidak menindak secara tegas. Dan ini yang kemudian juga diinformasikan oleh Pak Refli Harun, yang merasa heran kok kenapa tidak ditindak tegas begitu. Padahal jelas esensi pasal tadi itu bukan hanya memberikan hak kita berpendapat, tetapi juga memberikan jaminan kita agar tidak mendapat gangguan dari pihak-pihak luar yang tidak sependapat dengan pendapat kita. Nah, poin saya yang bisa saya simpulkan dari berita tersebut adalah akutnya penyakit penegakan hukum dan sistem demokrasi kita di rezim Pak Joko Widodo. Itu. Ibarat penyakit udah stadium akhir barangkali. Iya, sudah akut. Sudah harus. Ibarat kaki diamputasi barangkali. Iya, kalau kaki diamputasi, hukumnya direformasi, kira-kira begitu.